Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu tentang kriminalitas. Semua manusia pernah berbuat salah. Jika video ini ada di berandamu dan kamu melihatnya, maka ini adalah takdirmu. Mungkin ini cara Allah membawamu menuju jalan untuk merubah diri. Kriminalitas merupakan persoalan sosial yang terus hadir dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, setiap bentuk kejahatan bukan hanya persoalan hukum sosial, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Allah sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah. Islam memandang kejahatan sebagai gangguan terhadap tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, sehingga hukum Islam hadir untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, serta menjaga kemaslahatan umum. Dalam fikih, kejahatan atau tindak pidana dikenal dengan istilah jinayah. Hukum Islam membagi tindak pidana ke dalam 3 kategori besar, yaitu hudud, qisas diyat, dan ta'zir. Hudud adalah hukuman tetap yang telah ditentukan oleh syariat, seperti zina, mencuri, dan merampok. Qisas adalah pembalasan setimpal seperti dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, sementara ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam 2 kategori sebelumnya. Tujuan utama dari sistem hukuman dalam Islam bukanlah balas, dendam, melainkan menjaga 5 hal pokok dalam maqasid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap hukuman diberlakukan secara proporsional dan hanya setelah adanya bukti yang sangat kuat serta proses peradilan yang adil. Dalam kasus pencurian, misalnya, hukuman potong tangan hanya dapat dijatuhkan jika barang yang dicuri bernilai, tidak dalam keadaan darurat, dan dilakukan tanpa alasan yang dapat diterima syariat. Namun demikian, Islam juga memberi ruang besar bagi pengampunan dan rehabilitasi. Dalam kasus qisas misalnya, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku, baik dengan tanpa syarat maupun dengan menerima diat, tebusan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan membuka peluang bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam konteks ta'zir, hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Seorang hakim dapat memutuskan berbagai jenis hukuman, mulai dari peringatan, denda, penjara, hingga hukuman sosial lainnya. Fleksibilitas ini memungkinkan penerapan hukum yang adaptif dan relevan terhadap dinamika zaman dan masyarakat. Fikih jinayah juga memuat prinsip pencegahan, tadbir wiqayi, yang sangat kuat. Islam tidak hanya merespons kejahatan setelah terjadi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mencegahnya sejak awal. Misalnya dengan menjamin kesejahteraan sosial, menegakkan keadilan, dan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan fikih terhadap kriminalitas bersifat komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, dan spiritual. Di era modern, penerapan hukum Islam terhadap tindak kriminal kerap menghadapi tantangan, terutama dalam sistem negara hukum yang plural dan berbasis konstitusi. Meskipun demikian, prinsip-prinsip fikih dan maqasid syariah tetap relevan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkeadilan dan berperi kemanusiaan, selama dapat diadaptasi dengan konteks lokal dan internasional. Dengan demikian, fikih dan hukum Islam tidak hanya menekankan hukuman sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai alat edukasi moral dan pemulihan sosial. Kriminalitas dalam perspektif Islam bukan hanya kesalahan yang harus dibalas, melainkan juga peluang bagi manusia untuk kembali ke jalan yang benar, dengan dukungan masyarakat dan sistem hukum yang adil, serta rahmatan lil alamin. Salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 06690100398307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci,
dan merapikan sebelum disalurkan.